Huo Yuhao menahan senyum. Benar, kamu pekerja keras. Faktanya, kamu begitu pekerja keras sehingga kamu menutupi kepala kamu dengan selimut kamu setiap hari agar tidak bangun di pagi hari. Aku bertanya-tanya siapa, pekerja keras, ini, yang meminta aku untuk tidak membangunkannya setiap pagi, adalah... Wang Dong mendengus dan mendorong Huo Yuhao pergi saat dia mengambil langkah besar menuju asrama. Huo Yuhao tertawa ketika dia bergegas mengejarnya. Ketika mereka tiba kembali di asrama mereka menyapa lelaki tua yang sedang berbaring di dekat pintu masuk, lalu menuju ke kamar mereka. Kemarilah, biarkan aku melihatnya. Biarkan aku melihat seberapa banyak kultivasi kamu meningkat sekarang setelah kamu mendapatkan cincin jiwa kedua kamu dan jiwa bela diri kedua. Wang Dong berkata ketika dia menjatuhkan dirinya di tempat tidur. Huo Yuhao tertawa. Kamu sangat cemas. Mungkinkah kamu sedang mencoba untuk mempersiapkan taruhan yang kita miliki di sore hari? Karena ini adalah tes berbasis skor, aku rasa kami akan menambahkan semua skor kami bersama dan bersaing dengan skor gabungan mereka. Jangan bilang bahwa kamu tidak percaya diri. Wang Dong meliriknya. Tentu saja aku percaya diri. Aku hanya tidak percaya diri pada seseorang yang menahan kami seperti kamu. Huo Yuhao terdiam ketika mendengar ini. Dia segera melepas sepatunya dan duduk di tempat tidur Wang Dong dalam posisi bersila. Di sini, aku akan membiarkanmu merasakan betapa hebatnya saudaramu ini. Setelah mendengar Skydream Ichewar menyebut dirinya sebagai saudaranya setiap hari selama perjalanan mereka, Huo Yuhao telah belajar menggunakan frasa juga. Wang Dong meludah dengan sedih, bukankah aku memberimu satu set tempat tidur? Kenapa kamu duduk di tempat tidurku? Huo Yuhao menjawab, ayo, hentikan kebiasaan burukmu itu. Percepat. Wang Dong tidak menekan masalah ini. Dia berbalik menghadap Huo Yuhao, lalu menekankan telapak tangannya ke tangan Huo Yuhao. Segera setelah itu, ekspresi keheranan muncul di kedua wajah mereka. Mereka berdua dapat merasakan bahwa fusi kekuatan jiwa mereka telah membentuk kekuatan jiwa yang kuat, yang pada gilirannya secara substansial meningkatkan kedua kekuatan jiwa mereka. Selain itu bukan perubahan kuantitatif yang sederhana. Itu adalah peningkatan yang substansial sehingga dapat dianggap sebagai perubahan kualitatif. Ketika mereka berpisah 1 bulan yang lalu, kekuatan Haodong mereka dapat digambarkan sebagai sungai kecil. Namun, kekuatan jiwa mereka yang menyatu sekarang praktis mirip dengan sungai kecil. Ketika kekuatan jiwa yang bergolak mengalir ke seluruh tubuh mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa mereka bersirkulasi pada 150% kecepatan aslinya. Mayoritas yang dirasakan Huo Yuhao adalah peningkatan kekuatan jiwa Wang Dong. Tetapi Wang Dong merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menemukan bahwa tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat dengan jumlah yang substansial, tetapi lebar lorong-lorongnya juga 2 kali lipat. Jumlah Haodong Power yang mereka ciptakan relatif besar, namun itu tidak terhambat sama sekali ketika beredar melalui lorong Huo Yuhao. Itu berhasil menyelesaikan seluruh revolusi tanpa kesulitan sama sekali. Bahkan, kecepatan sirkulasi Huo Yuhao bahkan melebihi Wang Dong. Seolah-olah harta surgawi telah digunakan pada tubuh Huo Yuhao, menyebabkan transformasi yang menakjubkan terjadi padanya. Ketika kekuatan Haodong selesai mengalir melalui tubuh Huo Yuhao, Wang Dong merasakan ledakan kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Meskipun keduanya merasa heran, mereka sudah mulai berkultivasi. Karena itu, mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka buru-buru menjaga pikiran mereka dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Mereka berkultivasi sampai makan siang sebelum berhenti. Ketika mereka perlahan-lahan menarik telapak tangan mereka dan membuka mata mereka, keduanya memiliki pandangan yang agak aneh di mata mereka ketika mereka saling memandang. Mereka hanya berkultivasi selama 2 jam, namun mereka berdua merasa bahwa kekuatan jiwa mereka meningkat. Dengan kecepatan kultivasi semacam ini, mereka berpotensi meningkatkan kedua kekuatan jiwa mereka dengan 1 peringkat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan kultivasi ini terlalu mengejutkan. Kau benar-benar aneh. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi berseru. Huo Yuhao dengan tidak senang balas, lalu bagaimana dengan kamu? Bukankah kamu juga? Ini adalah kombinasi dari aku yang dipersiapkan dengan baik dan nasib baik aku. Wang Dong tersenyum nakal. Tidak heran kalau kamu begitu percaya diri saat bertaruh dengan Dai Huabin. Jangan khawatir, selama skor kamu dalam tes kemajuan lebih tinggi dari Julu atau Cuya Jie, peluang kami untuk menang akan sangat tinggi. Aku pasti akan bekerja keras untuk mengalahkan skor Dai Huabin. Huo Yuhao mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa pengawas akan dapat memperhatikan jika kita menipu?
Pikiran mereka secara praktis terhubung pada titik ini, karena Wang Dong secara alami mengerti apa yang dipikirkannya. Aku takut itu akan sangat sulit. Namun, aku dapat merasakan bahwa kendali kamu telah meningkat dalam jumlah yang besar. Jadi itu akan baik-baik saja jika kamu berhati-hati. Kita harus membuat Dai Huabin dan yang lainnya bersujud di hadapan kita. Mari kita lihat apakah dia akan berani menjadi tak terkendali setelah itu. Ketika dia dan Wang Dong mencapai kantin, mereka mengetahui bahwa kualitas makan siang Huo Yuhao tidak turun, meskipun dia dilucuti hak istimewanya sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marshal. Seorang koki berusia 30 atau lebih tahun sudah menunggu mereka di luar. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia segera mendekati mereka. Kamu Huo Yuhao? Dan kamu? Huo Yuhao dapat menjamin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini. Pria parubaya yang berpakaian sebagai koki tersenyum. Aku adalah koki pribadi Tuan Fen Yu. Mulai dari sini, aku pribadi akan membawakan makanan kamu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerahkan Huo Yuhao kotak makanan yang dipegangnya. Huo Yuhao menatap kosong. Begitu dia kembali ke akal sehatnya, perasaan hangat segera menyebar melalui hatinya. Gurunya benar-benar terlalu bijaksana. Dia berterima kasih kepada koki dan menerima kotak makanan. Begitu dia melakukannya, dia dan Wang Dong memasuki kantin bersama. Wang Dong berkata, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan memiliki seseorang untuk mengantarkan makanan kepada kamu. Murid inti dari Departemen Alat Jiwa benar-benar diperlakukan dengan cara yang luar biasa. Huo Yuhao terkekeh. Pergi dan pesan makananmu. Ketika Huo Yuhao membuka kotak makanan yang dia terima dan melihat makanan di dalamnya, dia merasa heran. Makanan ini terlalu mewah. Bagi Huo Yuhao, makanan yang bisa dimakan oleh para murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memiliki kualitas terbaik. Namun, makanan yang diberikan oleh koki pribadi Fen Yu melebihi lebih dari satu tingkat. Di dalam kotak itu ada 2 piring, semangkuk sup, dan semangkuk besar nasi. Sepintas mereka tampak sangat sederhana, tetapi bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya bisa digambarkan sebagai harta yang berharga. Ada selembar kertas yang memberi label makanan di dalam kotak juga, dengan instruksi tertulis di atasnya yang merinci makanan mana yang harus dimakan dalam urutan mana sehingga mendapatkan khasiat maksimum dari bahan-bahan juga. Pertama, dia perlu minum sup yang dibuat dari ginseng giok 100 tahun direbus bersama dengan esensi Gastrodia elata 1. Huo Yuhao bukan lagi anak yang sebelumnya tidak tahu apa-apa. Setelah menikmati manfaat dari murid inti dari Departemen Jiwa Marshal selama 1 tahun penuh, ia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap bahan-bahan tingkat atas ini. Dia juga bisa secara kasar menghitung bahwa biaya semangkuk sup ini saja melebihi 50 koin jiwa emas. Kantin Departemen Jiwa Marshal menyajikan hidangan yang serupa, tetapi hanya berisi ginseng jade 10 tahun, bukan ginseng 100 tahun. Karena itu, bahan-bahannya sangat rendah jika dibandingkan dengan hidangan di depannya. Semangkuk sup ini dapat menyehatkan otak dan tubuh, dan dianggap sebagai jenis makanan yang sangat baik. Dari 2 hidangan, salah satunya berisi otot-otot yang dididihkan dari naga bumi 100 tahun. Otot-otot naga bumi ini telah diperoleh dari naga bumi yang asli. Kekuatan tempur naga bumi 100 tahun benar-benar berada di puncak binatang buas 100 tahun, karena itu adalah perwakilan dari makhluk-makhluk jiwa tipe kekuatan. Otot-ototnya dapat menyehatkan otot dan tulang manusia, sehingga manfaatnya sangat bagus untuk remaja seperti Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao membuka piring, dia menemukan bahwa otot-otot naga bumi secara tak terduga telah berubah menjadi sup lunak. Itu harus sudah dimasak selama setidaknya 3 hari penuh untuk mencapai tingkat kelembutan ini. Tidak hanya rasanya sangat lezat, itu juga sangat bermanfaat untuk dimakan. Hidangan lainnya berisi sumsum burung azur, dan disajikan dengan saus kacang. Azur bird konon memiliki garis keturunan phoenix, dan bukan saja sumsumnya lezat, juga sangat menyehatkan tulang-tulang manusia. Ketiga hidangan ini bisa disebut sebagai Phoenix Muscle Phoenix Marrow Jade Ginseng, dan terlepas dari apakah kamu berbicara tentang efek bergizi atau harganya, ketiganya adalah hidangan kelas 1. Bahkan nasi itu istimewa, itu dikenal sebagai Crystal White Jade Rich dan sepertinya diisi dengan mutiara kecil. Itu bisa mengisi ki seseorang dan akan memberi makan tubuh seseorang, sehingga meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Harga bahan untuk makan ini melampaui 150 koin jiwa emas. Ketika Wang Dong kembali dari memesan makanannya, dia melihat makanannya sendiri, lalu melihat kembali ke makanan Huo Yuhao. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya begitu dia melakukannya. Yuhao, aku cemburu sekarang. Aku ingin pergi ke Departemen Alat Jiwa juga. Kapan makanan Departemen Alat Jiwa menjadi sebagus itu?
Aku mendengar bahwa makanan yang dimakan oleh murid inti mereka di kantin mereka jauh lebih rendah daripada yang kita dapatkan dari Departemen Jiwa Bela Diri. Namun, sepertinya Departemen Jiwa Bela Diri membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Informasi Wang Dong tidak salah, tapi itu hanya berlaku untuk murid inti biasa dari Departemen Alat Jiwa. Apakah Huo Yuhao biasa? Tidak hanya dia murid langsung Fen Yu, dia juga murid inti pertama dari Soul Tool Department dengan jiwa bela diri kembar. Departemen Alat Jiwa telah menaruh semua harapan mereka padanya, tetapi bahkan Huo Yuhao tidak tahu ini. Huo Yuhao terkekeh, lalu mendorong beberapa makanannya ke arah Wang Dong. Di sini, kita akan membaginya menjadi 50-50. Berikan aku setengah dari makananmu. Kita bisa merasakan banyak hal berbeda dengan cara ini. Dia bahkan tidak menunggu Wang Dong untuk menjawab sebelum dia dengan kasar memasukkan sejumlah besar makanan Wang Dong ke piringnya dan mulai memakannya dengan suap besar. Wang Dong diam-diam menatapnya ketika dia melihat ini. Namun, pada akhirnya, dia tidak menolak tawaran Huo Yuhao. Dengan demikian, ia dan Huo Yuhao memakan dua hidangan berbeda yang tersedia untuk murid inti dari Departemen Jiwa Martial dan Departemen Alat Jiwa bersama-sama. Area duel binatang. Sebagai area khusus terbesar di dalam Shrek Academy, itu juga merupakan bangunan terbesar di dalam Shrek Academy. Ruang yang diduduki area duel beast sama besarnya dengan semua bangunan dan asrama di dalam Departemen Jiwa Bela Diri, termasuk Shrek Plaza, digabungkan. Di seluruh Douluo benua, akademi yang bisa menggunakan kekuatan mereka untuk benar-benar menangkap dan membesarkan binatang buas sama sedikitnya dan sama jauh seperti bulu-bulu phoenix dan tanduk kilin. Dari mereka, Shrek Academy adalah satu-satunya akademi yang bisa mencapai skala seperti area duel beast. Bahkan keluarga kerajaan dari berbagai kekaisaran tidak dapat melakukan sesuatu menciptakan sesuatu seperti itu. Menangkap dan membesarkan binatang buas tidaklah mudah. Seseorang harus menjaga sifat liar binatang buas sambil melacak berbagai diet dan kebiasaan yang dimiliki berbagai binatang buas. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memastikan keselamatan mereka sendiri sambil memesannya. Berinvestasi dalam sesuatu sebesar ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diimpikan oleh Akademi Ahli Jiwa biasa. Pajak yang diperoleh dari Shrek City setiap tahun semuanya pergi ke Shrek Academy. Dan dari jumlah uang yang sangat besar ini, sepertiga darinya masuk ke area duel beast. Itu jelas investasi macam apa yang dibutuhkan area duel beast. Siswa yang baru saja memasuki akademi umumnya akan merasa bahwa biaya sekolah saja mahal, tetapi siswa yang berhasil memasuki area duel beast tidak akan memiliki perasaan ini. Jumlah uang yang mereka bayarkan sebagai biaya sekolah dibandingkan dengan investasi yang dilakukan Akademi Shrek mirip dengan membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya bulan. Selain pajak yang diterima dari kota Shrek, bentuk pendapatan lain yang diterima Akademi Shrek berasal dari Departemen Alat Jiwa. Setiap tahun, alat jiwa yang dibuat oleh Departemen Alat Jiwa akan dijual di luar akademi. Namun, penjualan ini terbatas pada Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Bintang Luo. Mereka tidak termasuk Kekaisaran Matahari Bulan. Ini juga alasan Yan Xiaoze mengatakan bahwa Qian Duo kaya. Area Duel Beast juga memiliki bagian bawah tanah. Awalnya, tepat setelah dibangun, ada juga lebih dari 100 insinyur jiwa yang membantu para pengrajin dan pandai besi. Berkat berbagai alat jiwa yang kuat, mereka dapat membatasi berbagai makhluk jiwa di dalam kandang. Namun, para master jiwa dan insinyur jiwa yang kuat diminta untuk menjaga tempat itu sepanjang tahun. Menurut rumor, bahkan ada sekitar 10.000 tahun jiwa buas yang dipenjara juga. Namun, tidak ada 100.000 tahun binatang buas yang ditangkap. Meskipun menangkap 100.000 tahun jiwa makhluk hidup itu sangat sulit, itu tidak mustahil. Namun, 100.000 tahun jiwa binatang setara dengan jumlah kekayaan yang tak terbayangkan bagi tuan jiwa manapun. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya 100.000 tahun jiwa-jiwa dapat langsung menyebabkan master jiwa melambung ke langit. Cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun akan memberikan 4 keterampilan jiwa bersama. Betapa mengerikannya itu? Pada saat yang sama, masih ada arena duel beast. Itu secara khusus diberikan kepada siswa Akademi Shrek untuk memungkinkan mereka melakukan pelatihan tempur, serta untuk menilai kemampuan mereka. Saat ini, siswa kelas 1 baru saja memasuki Beast Dueling Arena untuk mengikuti tes akhir mereka. Arena Duel Beast adalah bangunan berbentuk oval. Sisi terpanjangnya memiliki diameter sekitar 190 meter, sisi terpendeknya memiliki diameter sekitar 160 meter, dan tingginya sekitar 60 meter. Jika seseorang melihatnya dari luar, mereka akan melihat bahwa itu dibagi menjadi 4 lapisan. 3 lapisan pertama dibangun dalam gaya multilengkung,
dan setiap pintu masuk melengkung tunggal memiliki kolom batu di kedua sisi yang bertindak sebagai pendukung. Di sisi lain, lapisan keempat memiliki benteng dihiasi yang menghadap 4 jalan sempit dengan 4 pintu masuk melengkung yang besar, yang mengarah langsung ke tribun penonton di dalam Beast Dueling Arena. Stand penonton di Beast Dueling Arena juga dibagi menjadi 4 bagian, dan dalam keadaan khusus, Shrek Academy dapat melakukan diferensiasi area khusus. Bangunan itu tampak sangat megah, dan bisa digambarkan sebagai bangunan yang megah dan megah. Arena Duel Beast yang sangat besar mampu menampung hingga 10.000 penonton, meskipun sebagian besar ruang besarnya diambil oleh interior arena Duel Beast. Seperti daerah duel jiwa, seseorang bisa bertarung melawan satu jiwa-jiwa atau melawan beberapa makhluk jiwa secara bersamaan. Siswa senior dari Departemen Jiwa Martial pasti akrab dengan arena Duel Beast, karena siswa dengan basis kultivasi yang lebih tinggi sering datang ke sana untuk mengasah keterampilan tempur mereka. Pada saat yang sama, itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah. Setelah tahun keempat, setiap kelas akan datang ke Beast Dueling Stage seminggu sekali untuk sebuah pelajaran, hasil kumulatif yang akan mempengaruhi skor tes akhir siswa. Ketika Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan bersama ke arena Duel Beast besar bersama-sama, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Terlepas dari latar belakang apapun yang mereka miliki, bangunan di depan mereka jelas merupakan konstruksi paling megah yang pernah mereka lihat. Yuhao. Suara Skydream Iceworm tiba-tiba bergema di dalam benak Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao sudah terbiasa dengan Brother Skydream muncul dan menghilang karena kemauan, dia masih takut mati oleh penampilannya yang tiba-tiba. Ada apa, Brother Skydream? Skydream Iceworm berkata, kamu ingin bocah itu bersujud di depanmu dan mengakui bahwa dia salah, kan? Aku akan mengajari kamu cara termudah untuk melakukannya. Ini juga akan menjadi salah satu gaya bertarung masa depan kamu. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao menjadi sangat senang. Katakan, jawabnya. Skydream Iceworm mulai menjelaskan, baiklah, kamu harus. Semua siswa kelas 1 perlu mengambil formulir mereka untuk ujian akhir terlebih dahulu, yang pada gilirannya akan memberitahu mereka urutan yang harus mereka ikuti untuk naik panggung. Tempat untuk skor mereka dan peringkat mereka juga ada pada formulir yang mereka terima. Semua orang mengantri untuk menerima formulir mereka. Saat mereka melakukannya, Wang Dong mencari Dai Huabin, sampai dia memperhatikan dia berdiri jauh dari mereka. Dia menyikut Huo Yuhao dengan sikunya dan berkata, lihat, Dai Huabin dan yang lainnya ada di sini. Huo Yuhao mengangguk, lalu berjalan ke tempat Dai Huabin saat ini berdiri. Wang Dong tercengang. Apa yang Yuhao coba tarik? Bagaimana dia bisa begitu impulsif? Namun, dia dan Xiao Xiao tidak membuang waktu mencoba menebak motif Huo Yuhao. Mereka berdua segera mengikuti di belakangnya. Dai Huabin juga memperhatikan mereka, jadi dia secara alami memperhatikan ketika Huo Yuhao tiba-tiba mendekati mereka. Dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun karena dia hanya memberi Huo Yuhao tatapan dingin saat dia mendekat. Siswa lain yang berada dalam antrean tidak tahu tentang taruhan di antara mereka, tetapi mereka tahu bahwa kedua kelompok ini adalah pesaing terakhir selama tes siswa baru. Pada saat yang sama, pengusiran Dai Huabin dan Julu sudah menyebar luas. Tampak jelas bahwa kedua kelompok saling menaruh dendam. Dengan demikian, mereka berenam telah menjadi fokus setiap siswa. Huo Yuhao berhenti sekitar 3 meter dari Dai Huabin, dan setelah berhenti sebentar, dia berkata, Dai Huabin, hari ini adalah hari taruhan kita. Aku ingin tahu, apakah kamu menyesal membuat taruhan? Dai Huabin langsung menjadi terdiam ketika dia mendengar ini, lalu berpikir, Huo Yuhao ini pasti sudah gila. Setelah memikirkan ini, dia dengan dingin menjawab, aku, Dai Huabin, tidak pernah kembali pada kata-kataku. Hari ini, dua pihak kami yang terdiri dari 3 orang akan berpartisipasi dalam beberapa tahap ujian akhir. Pihak yang memiliki skor kumulatif terendah akan bersujud dan mengakui kesalahan mereka kepada pihak lain. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, bagus, maka aku meminta semua orang yang hadir untuk bertindak sebagai saksi untuk taruhan hari ini. Bagaimana menurutmu, Dai Huabin? Dai Huabin tanpa sadar menjawab, tidak apa-apa. Namun, jika kamu menyesali keputusan, kamu dan Wang Dong lebih baik bersujud dan mengakui kesalahan kamu sekarang. Namun Xiao Xiao seorang gadis, jadi aku bisa membuat pengecualian untuknya. Huo Yuhao mencibir dan berkata, aku akan menunggumu di sini setelah tes selesai. Dia berbalik begitu dia selesai berbicara dan pergi. Percakapan di antara mereka menarik perhatian para siswa dari kelas 1 dan 2 di kelas 1, yang sedang dalam proses menerima formulir tes akhir mereka. Mereka segera mulai bergosip dengan suara rendah,
Ia menyebabkan kulit wajah Dai Huabin menjadi lebih buruk dan lebih buruk, sampai dia dengan dingin berkata, "Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlibat dalam bencana ini. Karena kamu ingin kehilangan lebih banyak wajah, aku akan dengan senang hati membantu kamu melakukannya." Cara dia melihatnya, Huo Yuhao sengaja mengatakan kata-kata itu di depan begitu banyak orang hanya karena dia ingin keseluruhan tahun satu tahu tentang taruhan di antara mereka. Sekarang setelah dia melakukannya, yang kalah bertaruh akan selamanya tidak bisa mengangkat kepala mereka di dalam akademi. Dari mana keyakinannya berasal? Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao mungkin memiliki beberapa trik di lengan bajunya, Dai Huabin memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri. Dia telah berlatih sangat keras selama setahun terakhir. Setelah semua orang menerima formulir mereka, para siswa mengikuti guru mereka masing-masing ke arena Beast Dueling besar satu demi satu. Karena mereka harus mengikuti tes terakhir, mereka tidak menuju ke tribun penonton. Sebaliknya, mereka berbaris di dalam arena duel Beast Duel besar dengan cara yang teratur saat mereka menunggu giliran mereka untuk mengambil tes mereka. Jumlah total siswa kelas 1 yang hadir untuk mengikuti tes setara dengan lebih dari 100. Selain itu, karena ini adalah pertama kalinya mereka melakukan tes di arena Great Beast Dueling, Akademi telah menempelkan banyak hal penting bagi keselamatan mereka. Dengan demikian, 20 guru menunggu siswa ketika mereka tiba. Mereka bertugas merawat binatang buas, melindungi para siswa, dan menilai kemampuan mereka. Jumlah peserta cukup tinggi, tetapi untuk membiarkan semua orang membiasakan diri dengan cara melakukan sesuatu, arena duel binatang hebat belum dibagi menjadi arena terpisah. Para siswa akan mengikuti tes satu persatu. Melakukannya dengan cara ini akan memungkinkan para guru untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas, dan pada gilirannya akan membiarkan mereka memberikan nilai lebih akurat. Du Weilun juga datang, dan akan menjadi kepala penguji hari ini. Dia, bersama dengan 4 guru lainnya yang bertugas menilai siswa, semua duduk di atas platform yang tinggi sehingga mereka dapat dengan jelas mengamati arena duel beast. Huo Yuhao dan Wang Dong, sebagai 2 pemimpin kelas 1 yang terkenal, secara alami berdiri di depan, sementara di kelompok kelas 2, yang berdiri di depan adalah Dai Huabin dan Xie Hanyue. Tidak ada banyak perbedaan antara kultivasi Xie Hanyue dan Dai Huabin, tetapi kemampuan defensi formator itu sangat kuat. Itu pada titik di mana Huo Yuhao dan yang lainnya hanya bisa membuat catatan. Saat Mu Jin berdiri di samping Dai Huabin, dia menatap ke arah Youyi dengan tatapan dingin yang penuh dengan niat jahat. Youyi berbisik, "Yuhao, kamu sudah diterima sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Cobalah yang terbaik di sini. Pastikan untuk tidak memilih binatang buas yang terlalu kuat untuk menjadi lawan kamu. Kamu harus memaksimalkan peluang kemenangan kamu. Namun, kamu juga tidak perlu menahan diri. Kamu telah melihat urutan partisipasi kamu. Untuk memberikan dorongan kepada para siswa, Akademi telah memutuskan untuk membuat para pemimpin dari 2 kelas menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Setelah kelas kami mengirim seseorang untuk mengikuti tes, kelas 2 akan mengirim pemimpin mereka untuk mengikuti tes. Wang Dong, giliranmu sebentar lagi. Kamu benar-benar harus sukses. Jika kamu percaya diri, aku menyarankan kamu untuk memilih jiwa binatang dengan peringkat tertinggi. Dengan cara ini, bahkan jika kamu kalah, selama kamu berhasil bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, skor kamu tidak akan mengerikan. Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir, guru. Wang Dong membuat gerakan dengan tinjunya yang agak halus. Tunggu, Guru Yao. Biarkan aku pergi dulu, tiba-tiba Huo Yuhao berkata. Yuhao. Ini akan memengaruhi reputasi kelas kita. Youyi berkata setelah terdiam. Huo Yuhao mengangguk. Guru Yao, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika dia melihat tatapan tegas di mata Huo Yuhao, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk. Bagus, kamu bisa pergi dulu. Meskipun dia ingin melebihi Mu Jin, dia masih tidak mau memadamkan antusiasme murid-muridnya. Suara Du Weilun tiba-tiba bergema dari platform tinggi, tes dimulai. Kelas 1 akan mengirim muridnya keluar terlebih dahulu. Setelah itu, kelas 2 akan mengirim siswa dari kelas mereka. Huo Yuhao meraih formulir tesnya saat dia memasuki area duel beast dengan langkah panjang. Dia segera mendapat perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah semua darah di tubuhnya tiba-tiba mulai menguap karena kegembiraan. Mungkin itu karena ada banyak pertempuran di tempat ini. Datang ke sini menghasilkan hasrat bertarung yang kuat di setiap siswa Akademi Shrek. Hanya dengan bertarunglah seseorang dapat benar-benar memahami apa yang telah mereka pelajari. Ini juga mengapa Beast Dueling Arena ada,
Dan juga mengapa para siswa yang telah lulus dari Shrek Academy akan menjadi master jiwa yang luar biasa yang akan diperebutkan oleh setiap kerajaan besar. Begitu Huo Yuhao menyerahkan formulirnya kepada guru yang bertanggung jawab, guru meletakkannya di atas platform naik tepat di bawah stand hakim. Formulir penilaian Huo Yuhao segera tiba di tangan Direktur Du Weilun. Peserta ujian pertama yang harus dinilai Du Weilun adalah Huo Yuhao. Du Weilun segera fokus, dia tidak sabar untuk melihat betapa luar biasanya siswa ini. Seseorang yang Departemen Alat Jiwa tidak bisa menunggu untuk mengambil di bawah panji mereka, adalah melawan binatang buas dan melawan siswa lain dari akademi adalah dua hal yang sangat berbeda. Binatang buas secara bawaan memusuhi manusia. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertarung. Dengan demikian, ini akan memberi siswa perasaan krisis hidup dan mati. Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Apakah dia benar-benar bisa mati-matian? Huo Yuhao tiba di tengah panggung. Dua guru akan bertindak sebagai wasit di sini, untuk memastikan keamanan penuh para siswa. Wasit di sebelah kiri bertanya kepadanya, "Apa yang kamu kembangkan?" Huo Yuhao dengan hormat menjawab, "Sistem kontrol." Wasit melanjutkan, "Pilihlah binatang buas yang ingin kamu ikuti ujiannya. Ingat, seorang master sistem kontrol jiwa harus melakukan yang terbaik untuk fokus pada kata kontrol. Kamu hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menilai kemampuan kamu. Jangan sia-siakan." Binatang buas dibagi menjadi interval 100 tahun, mulai dari binatang buas 100 tahun hingga binatang buas 1000 tahun. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 berfokus pada Huo Yuhao, yang akan bertarung sendirian dengan makhluk buas. Bagi sebagian besar dari mereka, ini akan menjadi pertama kalinya mereka bertarung melawan makhluk buas sendirian. Jadi mereka akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak gugup. Tentu saja, mereka semua berharap mendapatkan pengalaman berharga dari mereka yang akan mengikuti tes di hadapan mereka. Tes akhir ini akan memutuskan apakah mereka bisa terus belajar di akademi atau tidak. Sinar cahaya melintas di mata Huo Yuhao saat dia berkata dengan suara rendah, "Aku memilih binatang jiwa 100 tahun. 100 jiwa-jiwa? Apakah kamu yakin?" Guru yang bertugas menilai keterampilannya mengira dia salah dengar. Siswa pertama yang naik ke panggung biasanya yang paling luar biasa dari kelompok itu, tetapi memilih binatang jiwa hanya 100 tahun. Ini agak terlalu aneh. Bahkan jika dia adalah master jiwa tipe kontrol, dia seharusnya tidak membuat pilihan seperti ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, aku memilih binatang jiwa 100 tahun." Suaranya sangat keras. Semua guru dan siswa, bahkan yang berdiri jauh, bisa mendengarnya. You Yi merasakan semua yang ada di depannya menjadi hitam, dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang coba dilakukan Huo Yuhao? Di sisi lain, Mu Jin memiliki tampilan seseorang yang menikmati kemalangan orang lain. Dai Huabin, yang awalnya terkejut, segera sadar kembali, menunjukkan ekspresi menghina. Di bawah desakan Huo Yuhao, wasit mengangguk dan berkata, "Lalu kita akan memilih binatang jiwa 100 tahun untuk melakukan tes kamu. Apakah kamu siap?" "Aku siap," jawab Huo Yuhao tanpa sedikit pun keraguan. "Tes sekarang akan dimulai." Wasit menunjuk ke arah tempat yang jauh, segera menimbulkan suara mekanis. Di kejauhan, sebuah gerbang hidrolik besar perlahan-lahan terbuka, dan suara sesuatu yang berlari dengan gila bisa terdengar dari koridor hitam pekat di belakangnya. Semua siswa yang sibuk menertawakan Huo Yuhao segera terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam situasi seperti ini, dan mereka mulai merasakan tekanan yang tak terlukiskan membebani mereka. Garis cahaya hijau muncul dari kedalaman koridor. Kecepatannya sangat cepat, dan melaju puluhan meter dalam sekejap, langsung menerkam ke arah Huo Yuhao. Tubuhnya panjangnya 2 meter dan 1 meter. Itu bulu hijau yang bergoyang angin, dan sepasang mata coklat pucat yang penuh kegembiraan. Ini adalah binatang jiwa tipe agility yang sangat umum, Wind Spirit Wolf. Pada saat ini, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, 2 cincin cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, keduanya dengan 4 garis emas pucat berkilauan di atas mereka. Ketika mereka muncul, bahkan mata Huo Yuhao berubah menjadi merah-merah. Sepertinya aura mengerikan dari zaman kuno tiba-tiba muncul. Semua orang di sekitarnya melihat cahaya merah darah menyebar dari pusat tubuh Huo Yuhao. Pada saat ini, mereka menemukan tubuh kecilnya sama menakutkannya dengan iblis dari zaman kuno. "Awo!" The Wind Spirit Wolf memanggil dengan menyedihkan. Tubuh yang berlari dengan gila tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu, ia berguling-guling di tanah seperti labu, tergeletak lemah di lantai.
Bahkan kotoran dan urin bisa dilihat di sana-sini. Pada saat yang sama, sejumlah besar teriakan bisa terdengar dari gua yang jauh di dalam Beast Dwelling Arena yang hebat. Apa yang dilambangkan cincin jiwa merah? Itu mewakili 100.000 tahun jiwa binatang. Itu adalah cincin jiwa dari binatang jiwa kelas 1. Setiap 100.000 tahun cincin jiwa adalah keberadaan yang langka. Lupakan siswa, bahkan para guru yang hadir di tempat kejadian tidak memilikinya. Dan pada saat ini, Huo Yuhao tidak hanya menampilkan cincin jiwa merah, tetapi 2 dari mereka. Tidak peduli apakah itu dampak visual atau aura yang menakutkan, di bawah kekuatan yang menindas itu, setiap bagian dari arena duel beast yang agung diselimuti oleh keheningan yang mematikan. Tapi binatang-binatang buas yang dikurung di dalam Beast Dwelling Arena yang hebat itu bukanlah satu-satunya yang terpengaruh. Bahkan siswa dan guru sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka menghadapi binatang buas yang menakutkan yang tidak ada bandingannya. Di bawah aura yang menakutkan ini, mereka tanpa sadar melepaskan jiwa bela diri mereka, segera mengambil sikap defensif. Sejumlah siswa perempuan yang tidak terlalu berani mulai menangis berlebihan, dan bahkan wajah para guru menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat siluet di tengah panggung yang tidak besar atau tinggi. Du Weilun telah berdiri dari tempat duduknya sejak lama, pancaran 8 cincin jiwa muncul dari tubuhnya. Menghadapi aura binatang buas 100.000 tahun, dia tidak terkecuali kerumunan. Dia segera melepaskan jiwa bela dirinya. Aku. Tidak mungkin. Dia baru berusia 12 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Tapi aura ini, persis seperti 100.000 tahun jiwa buas. Terlebih lagi, ledakan aura tadi, jauh lebih kuat daripada 100.000 tahun jiwa buas yang pernah kulihat di masa lalu. Bagaimana dia melakukannya? Lampu merah perlahan mulai menghilang. Pertama adalah warna merah di matanya, lalu 2 jiwa merah berdering di tubuhnya. Kemudian, aura mengerikan itu perlahan-lahan menghilang tanpa jejak, dan semuanya akhirnya kembali normal. Aura menindas yang berasal dari tubuh Huo Yuhao belum menyebar terlalu jauh, itu hanya memengaruhi mereka yang ada di Beast Dwelling Arena yang hebat. Bau busuk mulai menyebar ke segala arah dari gua gelap yang jauh itu, bau busuk yang semakin kuat seiring waktu berlalu. Huo Yuhao berbalik ke arah 2 guru yang masih tercengang, dan berkata sambil hormat membungkuk, "Guru, aku telah menyelesaikan tes aku." Memang, tes telah berakhir. Wind Spirit Wolf itu tidak lain adalah binatang jiwa 100 tahun, dan ia telah mengambil kehadiran menakutkan dari binatang buas jiwa 100.000 tahun secara langsung, sementara menjadi satu-satunya target kemarahannya. Oleh karena itu, tidak hanya begitu menakutkan sehingga basah, tetapi juga berbaring di tanah, berkedut, dengan busa keluar dari mulutnya. Apa semangat juang yang bahkan tersisa? Ini, wasit terdiam. Dia telah menilai kemampuan Dewa Tahu berapa banyak siswa dalam tes akhir ini di arena, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan sesuatu seperti ini. Meskipun Shrek Academy terkenal karena menghasilkan monster, mereka tetap tidak seharusnya sebesar ini. Siswa kelas 2 dengan cincin jiwa 100.000 tahun? Dan 2 dari mereka untuk Boot? Setelah kejutan besar awal berlalu, pikiran pertama semua orang jelas, apa yang terjadi? Satu-satunya pengecualian adalah You Yi dan Wang Dong, karena mereka sudah terkejut tadi malam, tapi kejutan tadi malam tidak sebanding dengan dampak yang diciptakan oleh adegan tadi. Meskipun You Yi telah mendengar Fan Yu mengatakan bahwa keterampilan meniru Huo Yuhao bisa melakukan keajaiban, dia tidak pernah berharap itu memiliki efek yang mengerikan. Dia bahkan tidak harus menggunakan jiwa bela diri kembarnya untuk memenangkan pertempuran ini. Itu benar. Lawan Huo Yuhao adalah binatang buas yang telah dibudidayakan hanya 100 tahun. Namun, dia tidak bergerak dari awal hingga akhir, dan telah memenangkan pertempuran ini hanya dengan melepaskan jiwa bela dirinya. Bagaimana hasil ini dapat dianggap buruk? Ini hanyalah puncak kendali. Sekarang, Yoi akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao memilih 100 jiwa buas daripada yang lebih kuat. Dia ingin memiliki jaminan penuh. Seandainya binatang buas itu lebih kuat, akankah ia mampu membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya hanya dengan aura cincin jiwa 100.000 tahun? Bahkan jika dia bisa, itu tidak akan memiliki reaksi yang sama besarnya dengan binatang jiwa 100 tahun sebelum mereka. Dampak visual dan mental dari tampilan Huo Yuhao benar-benar terlalu kuat. Akibatnya, bukan hanya kedua kelas itu terkejut, bahkan semua guru terkejut. Pada saat ini, semua orang di arena duel beast mati diam, menatap bodoh pada Huo Yuhao, yang kembali ke tempatnya bersama siswa kelas 1 lainnya. Yao Shichen menelan seteguk air liur dan berbisik, "Huo tua, itu bukan reinkarnasi dari Beast Soul 100.000 tahun atau sesuatu, kan? Itu terlalu menakutkan."
Aku hampir membasahi diri aku sendiri. Cao Jinxuan berkata, dengan humor, aku hampir menghancurkan diriku juga. Setelah momen kejutan singkat itu, wasit di tengah arena, serta anggota komite lainnya di panggung tinggi, semuanya memandang ke arah Direktur Duelun. Arti penampilan mereka sangat jelas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Persis. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Situasi ini luar biasa, untuk sedikitnya. Bagaimana seharusnya mereka melanjutkan? Tidak peduli betapa sulitnya tampaknya, seorang siswa telah menggunakan cincin jiwa 200.000 tahun untuk menakut-nakuti binatang jiwa 100 tahun sampai mati. Huo Yuhao secara alami lulus ujian, tetapi bagaimana mereka harus menentukan skor? Tetapi tepat pada saat ini, beberapa bentuk tiba-tiba muncul dari pintu samping kandang Beast Dueling Arena. Di depan mereka adalah seorang lelaki tua dengan wajah merah, bertubuh tinggi dan kepala rambut merah yang bahkan lebih mencolok. Bergegas ke depan, dia melolong. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Semua makhluk jiwa di bawah 10.000 tahun begitu ketakutan sehingga mereka menghancurkan diri mereka sendiri, dan mereka semua sangat lemah saat ini. Duelun, apakah ini yang kamu lakukan? Duelun memaksakan senyum dan berkata, Gong tua, itu bukan aku. Sambil berbicara, dia turun dari peron tinggi, mendarat di dekat lelaki tua itu dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya dengan suara rendah. Pria tua dengan rambut merah ini bernama Gong Changlong, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas arena duel beast yang hebat ini. Dia memiliki status tinggi di dalam Akademi Shrek, dan penelitiannya tentang binatang buas sangat menyeluruh. Bahkan Duelun harus sopan kepada orang seperti dia. Sesuatu seperti itu terjadi? Mustahil. Sangat tidak mungkin. Tidak peduli apa bakat alami yang dimilikinya, atau berapa banyak harta surgawi yang ia andalkan, tidak mungkin bagi seorang anak berusia 12 tahun untuk mengasimilasi cincin jiwa 100.000 tahun. Anak laki-laki mana yang kamu bilang itu? Panggil dia dan bawa dia ke sini, aku perlu melihatnya. Gong Changlong adalah pria yang pemarah, dan dia segera mulai berteriak keras. Agak malu, Duelun berkata, Gong tua, kami berada di tengah-tengah ujian akhir. Aku bertanya-tanya apakah kamu bisa menunggu sampai ujian berakhir. Gong Changlong menyela dia dengan humor buruk dan berkata, tes, pantatku. Apakah kamu bahkan mendengarkan aku? Semua jiwa binatang di bawah 10.000 tahun menghancurkan diri mereka sendiri dari ketakutan, dan semua yang di bawah 1.000 tahun berbagi nasib yang sama. Bagaimana tepatnya kamu berencana untuk melanjutkan tes kamu? Jiwa binatang ini membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari istirahat untuk pulih. Apakah kamu tahu berapa lama bagi anak buah aku untuk membersihkan bau busuk ini? Sangat sulit bagi kami untuk melatih mereka untuk tidak buang air dimanapun mereka mau, tetapi sekarang, semua upaya kami sia-sia. Bahkan Duelun tidak mengharapkan hal-hal menjadi serius sampai tingkat ini. Saat ini, mereka tidak dapat melanjutkan tes akhir. Perselingkuhan yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya akan berdampak pada studi siswa. Baik, Gong tua. Aku akan memberi semua orang penjelasan singkat. Tunggu sebentar. Duelun berbalik dan tiba di dekat para siswa dari 2 kelas. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, karena keadaan tertentu, ujian akhir hari ini akan ditangguhkan. Para guru sekarang akan membawa siswa kembali ke ruang kelas mereka untuk mengambil pelajaran. Youyi dengan cepat bertanya, Ketua Du, bagaimana dengan ujian Huo Yuhao? Duelun mengerutkan kening dan berkata, katakan saja dia lewat. Huo Yuhao, ikut aku. Setelah menyelesaikan hukumannya, dia berbalik dan kembali ke Gong tua. Namun, Huo Yuhao tidak segera mengikuti di belakangnya. Sebagai gantinya, dia pergi ke depan kelas 2, menatap dingin ke arah Dai Huabin dan berkata, ingatlah untuk menungguku di luar. Jika aku tidak salah, menurut taruhan kami, yang dengan skor lebih tinggi akan menjadi pemenang. Kamu telah kalah, aku akan menunggu kamu untuk bersujud dan mengakui bahwa kamu salah.